Ini saya tiba-tiba ditelepon Pak David ya, suruh ngisi. Mestinya saya nih menyiapkan ini buat nanti untuk tema bulan depan. Masih rangkanya ya sudah kira-kiranya jadi, tapi belum sempurna. Teman-teman cuman kadang-kadang kalau kita makan makan telur gitu ya, seringkali ya kita makannya seringkali enak yang mateng gitu. Tapi kadang-kadang makan setengah mateng juga enak juga gitu ya. Jadi ya ini anggap aja belum terlalu mateng, tapi saya berharap ini tetap menjadi berkat buat kita ya. Nah, tema bulanannya bulan depan itu ya, Yesus Kristus dan iman kita. Yesus Kristus dan iman kita. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya cukup berbeda, saudara. Dia ngomong begini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi mata yang melihat kepada Tuhan karena dia adalah the author. Author itu pengarang, penulis daripada cerita iman kita. Dan dia bukan cuma itu, tapi dia juga finisher. Dia yang menyempurnakan supaya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara gini ya, kita manusia hidup itu kan bertumbuh dari bayi ya. Kemudian jadi anak-anak dan jadi dewasa. Sebagian besar di kita ini saat ini sudah banyak bahkan yang menjadi opa-oma. Saudara, sebagai orang tua, saat dikaruniai anak, maka orang tua yang benar dan bertanggung jawab, maka kita akan berupaya, berusaha supaya anak-anak kita bisa makan dengan cukup, bisa bertumbuh dengan baik, gitu. Kita bekerja keras supaya mencukupi kehidupan anak kita, bahkan disekolahin, dibayarin ini itu. Kenapa, saudara? Kita kepingin anak kita nantinya jadi orang yang baik, yang berguna, sehingga dianya bisa hidup, bisa bahagia. Saudara, kita sebagai orang tua yang terbatas saja bisa berkeinginan seperti itu. Kita bukan hanya tanda kutip bisa membuat anak, tapi kita ingin supaya bisa mendidik dia, menolong dia, sampai dia bisa hidup dengan baik. Nah, tapi pada saat saya anak-anak saudara, pada waktu saya masih kecil, mikirnya itu orang tua itu bisanya cuma marah-marah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus makan ini, makan itu. Tapi kemudian saya bisa bersyukur pada saat saya bertumbuh menjadi dewasa. Dan semakin kita dewasa, seharusnya semakin kita bisa menghormati orang tua. Ternyata orang tua kita mendidik kita supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Coba kalau tidak dididik, kalau tidak didampingi, saudara, banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus ke tempat-tempat yang tidak benar. Nah, demikian juga Yesus, saudara. Demikian juga Yesus. Dia bukan cuma menciptakan manusia dan membiarkan saja. Tetapi dia ingin supaya kita-kita ini
tidak hanya menjadi tua, tapi juga bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, poin yang pertama, saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan, saudara. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, ya, dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, ini Abraham. Oh, udah mandiri mereka yang udah. Ini Abraham, saudaraku ya. Dia memasang kemahnya, perhatikan saudara, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ini kemah Abraham. Di antara Betel dan Ai. Saudara tahu? Betel itu simbol dengan persekutuan dengan Tuhan. Tapi sedangkan Ai itu adalah simbol dari dunia. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Kemah kita ini, saudara, letaknya itu between I and Betel. Hidup kita, kemah kehidupan kita itu selalu dekat dengan Betel, tapi juga dengan I. Di antaranya. Saudara, itulah gambaran kehidupan kita. Kita perlu menghiasi hidup di dunia ini dengan apa? Kira-kira kemah hidup kita lebih dekat ke I, dunia, atau lebih dekat ke Bet? Dekat kepada Allah. Saudara, kira-kira 30-40 tahun yang lalu ya, saya punya kenalan orang Rembang. Saudara, dia meninggalkan Rembang waktu muda dan kemudian cari uang di Jakarta. Namanya anak muda dari daerah, saudara. Dia berjuang mati-matian. Pokoknya saya harus sukses, harus kaya. Itu cita-cita saya. Saya akan pulang ke Rembang nanti dengan membawa mobil Mercy. Waktu itu Mercy menjadi tolok ukur kesuksesan, saudara. Kira-kira 40 tahun yang lalu. Saudara, dan benar, dia bisa pulang ke Rembang dengan membawa Mercy. Saudara, kemudian dia ajak orang tuanya, dia ajak saudara-saudaranya naik Mercy itu, saudara. Kelilingan Rembang. Dengan kebanggaan, dengan sukacita yang luar biasa. Kalau dia cerita, dia berkata itu adalah masa yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudara, memang kita perlu uang untuk hidup. Tapi jangan sampai hidup kita hanya semata-mata untuk mengejar uang. Kita harus ingat ada battle di sisi satunya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Yang menarik di sini, Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi kita perlu melakukan kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ada Tuhan yang harus kita cari juga dalam kehidupan ini. Bukan melulu uang dan kesenangan dunia. Karena manusia kita, selain disebut manusia jasmani atau fisik ini,
tapi juga kita itu punya sesuatu yang rohani. Jadi kita perlu membalancing baik tubuh jasmani maupun kehidupan iman kita, saudara. Ya, jadi yang pertama saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa kemah hidup kita ini seringkali terletak di antara battle dan di antara Tuhan dan dunia ini. Nah, saudara, kita harus ingat yang kedua, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. He is the author. Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Dia ingin menciptakan, seperti kalau membuat cerita itu dia yang menceritakan, dia yang meng-create cerita supaya ujungnya tuh happy ending, supaya ujungnya itu bahagia bareng-bareng. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuat. Saudara, Tuhan punya rancangan terbaik bagi setiap di antara kita. Dia punya rancangan yang terbaik. Dan dia di sini kita baca, dia bukan hanya merancang, tetapi dia mempersiapkan dirinya. Dia berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Maka aku akan menjawab engkau. Maka kamu akan menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ingat ini, saudara. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dan dia ingin supaya kita masuk di dalam rancangan itu. Pak Immanuel dari Indo pindah ke Amerika. Dan ternyata di sana beliau menjadi orang yang sukses dan cinta Tuhan. Itu sudah udah rancangannya Tuhan. Memanggil dari Indonesia ke Amerika dalam rancangannya Tuhan. Sehingga dia di sana bisa merasakan satu keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan, tapi dia tetap mendekat kepada Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Benar-benar menjadi Immanuel. Tuhan beserta dengan dia. Saudara Pak Wito, gitu, dari satu kota kecil di Jawa Timur, tapi sudah dirancang Tuhan bahwa pada waktunya akan menjadi ketua pembangunan daripada The Journey. Ya, pada waktunya Pak Rubin ingin membuat The Journey yang demikian.
Pak Wito jadi ketuanya. Ya. Saya bersyukur bekerja sama dengan tim ini. Kalau saya bayangkan Tuhan itu memang ajaib. He is the author. Ia pengarang semuanya ini. Dia membuat semuanya di sesuatu yang luar biasa. Demikian juga kita semua masing-masing. Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Abraham walau sudah tua pun ternyata rancangannya tetap bisa mempunyai Ishak. Saudaraku, Ishak itu lahir bukan karena kehebatan Abraham. Abraham dikatakan sudah mati pucuk. Sarah sudah mati haid. Tapi sekali lagi saya katakan, because he is the author. Karena Tuhan itu yang penulis kehidupan Ishak itu. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap di antara kita. Ya, poin yang ketiga yang terakhir, saudara. Beliau itu bukan cuma merancang, tapi dia juga membantu menyelesaikan sampai garis finish. He is the finisher. Saudaraku, seperti Bapa waktu mengirim Yesus ke dunia ini, ya, saya bayangkan sendiri. Waktu Allah mengirim Yesus ke dunia, Dia sudah punya rancangan bahwa nanti tugas utama daripada Yesus yang dikirim ini adalah untuk menebus dosa umat manusia. Saudara benar, diutus dan pasti sudah disiapkan semuanya. Ya. Saat kelahirannya, ada orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sehingga Maria dan Yusuf, tanda kutip, sudah dibekali uang. Sudah dibekali uang. Kemudian sehingga mereka bisa mengungsi ke Mesir segala macam. Tuhan mengerti persis bahwa nanti itu diperlukan, maka sudah dititipin. Saudara, kemudian saya bayangkan waktu Yesus itu dicobai oleh iblis, pasti Bapa di surga juga mengamati. Dan mungkin juga mendoakan begitu ya, supaya Yesus ini bisa lolos. Jangan sampai seperti Hawa. Dan saya percaya Bapak pasti bersyukur melihat Yesus bisa mematahkan setiap jebakan yang dipasang oleh iblis. Kemudian saudara, waktu pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, itu juga mungkin merupakan pergumulan dari Bapa sendiri yang luar biasa. Yesus berkata, Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya bayangkan bagaimana Bapa itu ingin menolong Yesus. Tapi di sisi lain, Bapa tahu bahwa tugas Yesus adalah untuk menebus dosa dunia ini. Jadi dia harus disalib. He is the finisher of our faith. Yesus harus menyelesaikan itu. Saudara, jadi pagi hari ini mari kita mau belajar, mau mengerti bahwa Tuhan itu biar menjadi order daripada kehidupan kita, biar menjadi finisher of our faith.
menjadi penyelesai, mengkomplitkan, menyelesaikan kehidupan kita. Ingat saudara, kemah hidup kita antara Betel dan Ai. Daya tariknya itu dua itu. Bagi yang sudah punya anak, saudara, kita bukan hanya memberi makan, bukan. Kita juga melatih supaya anak kita nantinya bisa siap menjalani hidup ini. Demikian juga di kehidupan kita, Yesus. Kalau waktu itu Yesuslah pada waktu hidup, dia melakukan segala kehidupan ini dengan dilihat dan diamati oleh Bapaknya. Maka kalau sekarang kehidupan kita diamati oleh Yesus. Dan dia ingin supaya cerita yang sudah digariskan dalam hidup saudara dan saya benar-benar nanti berakhir dengan happy ending. Mari kita, Yesus ingin melihat kehidupan kita keluar sebagai pemenang. Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Menjadi pasukannya untuk menuntaskan amanat agung daripada Tuhan. Beliau ingin supaya kita menjadi hambanya yang menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Ingat, Yesus sudah meladankan dengan mati di salib bagi saudara dan saya. Saudara, itu semua yang kita dengar rasanya, oh ini, tapi pada waktu kenyataannya tidak mudah. Murid-murid Yesus pun bersama dengan Yesus, tapi pada akhirnya mereka tercerai-berai. Pada waktu Yesus disalib, murid-murid masih kocar-kacir, padahal sudah diingatkan Yesus dengan demikian pada waktu perjamuan. Saudara ingat Petrus yang dunia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarpun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Toh memilih untuk kembali menangkap ikan. Jala yang sudah lama tidak dipakai dipersiapkan lagi untuk menangkap ikan. Tapi kembali Yesus menunjukkan He is the finisher of our faith. Dia panggil dan dia restorasi kembali Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sehingga akhirnya Petrus, dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Demikian juga Thomas. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan ujung jariku pada lubang bekas paku itu, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tapi kembali akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allah. Bagaimana iman kita, saudara? Apakah engkau masih sering jatuh bangun? Mari perbarui perjalanan iman percaya kita masing-masing. Mendekatlah kepada Betel. Mendekatlah kepada Betel. Bangun mezbahmu kepadanya. Dan saya percaya engkau akan merasakan He is the author and He is the finisher of our faith. Amin. Tuhan memberkati.